Makanya Allah itu marah, sangat marah kalau ada orang yang mengisahkan kelakuan-kelakuan jahatnya yang selama ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menceritakan kepada orang maksiat yang telah lalu, yang orang kada tahu. Itu orang kada tahu ditutupi oleh Allah. Jakanya Allah mau buka, orang tahu. Tapi Allah tutupi. Nah, Allah menutupi, jangan kita yang membuka. Aku bahari merampok orang, aku bahari bezina. Apa gunanya mengisahkan yang sekian tahun sudah rapi ditutupi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus tsaniyah wa sittun ba'dal mi'atis tsaniyah minal hikamil 'athaiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-262 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Bermula fikir, perjalanan hati pada medan-medan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fikratul lati alzamaha al-'abdu wa hudda 'alayha hiya sayrul qalbi bi makhluqatillahi ta'ala wa masnu'atihi. Bermula tafakkur yang melazimi akan dia oleh seorang hamba dan didorong seorang hamba atasnya tafakkur itu ialah tafakkur perjalanan hati pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita disuruh memikirkan tentang segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur yang demikian itulah yang kita dianjurkan, bahkan diperintahkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal fikratu bi dzatillahi ta'ala fala sabila ilaiha. Adapun tafakkur pada zat Allah, maka itu tidak ada jalan kepadanya. Tafakkur tentang zat Allah itu kita kada disuruh, bahkan dilarang. Dilarang kita menjalankan hati kita memikirkan bagaimana Allah itu. Nah, itu dilarang. Yang diperintahkan kita tafakkur tentang ciptaan-ciptaannya. Para muhibbin rahimakumullah. Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara qauma faqala ma lakum faqalu natafakkaru bil khaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang. Lalu beliau bersabda, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami sedang tafakkur tentang Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala." Qala tafakkaru bi khalqihi wa la tafakkaru bil khaliq. Rasulullah bersabda, tafakkurlah kalian pada ciptaannya. Jangan kalian tafakkur pada penciptanya. Tafakkur pada makhluk Allah, memikirkan makhluk Allah. Jangan sekali-kali memikirkan tentang Allah Ta'ala. Fa innakum la taqduruna qadara, kalian tidak akan mampu untuk mencapai qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pikiran-pikiran kita yang berjalan tentang Allah itu jelas merupakan waswas daripada syaitan. Kalau tafakkur yang benar itu tafakkur tentang kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Qala ba'duhum bal yatafakkar ahadukum fi khamsati asya. Berkata sebagian ulama, hendaklah berpikir kalian pada 5 perkara. Ada 5 perkara medan lapangan untuk tafakkur itu. Awaluha fil ayat wal alamah. Yang pertama tentang ayat-ayat Allah. Nah, itu ayat-ayat Allah itu merupakan medan lapangan untuk kita berpikir. Tsaniha yang kedua bil ala'i wan na'ma, tentang nikmat dan anugerah Allah. Nah, kita pikirkan nikmat-nikmat yang datang kepada kita. Nah, itu. Salisuha yang ketiga fi sawabillah, tafakkur tentang pahala yang diberikan Allah. Rabi'uha keempat fi iqabih, tafakkur tentang azab Allah. Khamisuha yang kelima bi ihsanihi ilaika wa jafaika lahu, tafakkur tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada engkau dan renggangnya engkau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, 5 medan inilah, 5 lapangan inilah yang mesti kita tafakkur, yang mesti kita berpikir, yang mesti kita menjalankan hati kita. Para muhibbin rahimakumullah. Amma tafakkur fil ayat fa'ayyanzura ila qudratillah ta'ala. Adapun tafakkur tentang ayat-ayat Allah, maka bahwa dia memandang tentang kekuasaan Allah. Minas samawati wal ardi, langit, bumi, wa tulu'is syamsi wa ghurubiha, terbit matahari, tenggelamnya matahari, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. Itu contoh dari sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tafakkur tentang langit. Langit itu sedemikian rupa, kada kelihatan di mana tihangnya, kada kelihatan di mana bergantungnya, dan sejak dahulu sampai hari kiamat langit tidak akan berubah. Tentu itu ada yang menjaga, tentu ada yang memelihara. Tafakkur tentang bumi, tafakkur tentang matahari, malam dan siang kada pernah lalai. Sejak dahulu kala sampai hari kiamat, malam dan siang ini selalu berganti tepat pada waktunya. Dan itu kada mungkin terjadi sendiri tanpa ada yang mengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tafakkur seperti itu yang kita disuruh. Tafakkur tentang manusia. Manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah. Orang laki bini berisi anak 5. Anak pertama macam ini bentuknya. Anak yang kedua kada sama rupanya, kulitnya, tinggi rendahnya. Anak ketiga lain lagi. Anak keempat lain lagi. Anak kelima lain lagi. Padahal laki bininya sama, itu aja orangnya. Tuangannya kada lain itu juga.
Kenapa nang keluar nih belai lain? Nah, laki-lakinya itu juga, bininya itu juga. Kenapa pabriknya sama? Kenapa keluarnya lain-lain? Nah, itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jakaluan kita bulah wadah bingka misal. Nah, bahannya ini, nama ulah ini, tuangannya ini, seribu kayak itu, bang sudah bingka. Tapi ini manusia bikinan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tafakkur yang demikian itu. Disuruh kita memikirkan yang demikian itu. At-tafakkuru fi dzalik yurithu yaqinan wa ma'rifatan. Tafakkur pada yang demikian tadi itu membuat kita tambah yakin tentang adanya Allah, tentang adanya Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kebesaran, kekuasaan, dan itu akan membuahkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya ma'rifat itu adalah tafakkur. Tafakkur. Para muhibbin rahimakumullah. Setiap kita memikirkan tentang keindahan, keajaiban makhluk Allah, itu akan mengingatkan kita kepada kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita. Wa amma tafakkuru fil ala wan na'ma kal amni was sihhati wal afiyah wa ghairiha zahiran wa batina. Adapun tafakkur tentang nikmat seperti keamanan. Nah, kita ini aman kita. Menuntut ilmu aman, beribadah aman, berusaha aman. Coba orang di negeri-negeri lain, guring ketakutan, siang ketakutan, di sana sini peluru, ada bom. Nah, kita di sini aman. Nah, itu nikmat Allah. Wasihati sihat, wal afiat sihat batin. Itu yang zahir. Belum lagi nikmat yang diberikan Tuhan berupa hidayah. Kita bisa sembahyang, kita bisa menuntut ilmu, kita jadi orang muslim, jadi orang yang beriman. Nikmat-nikmat ini nikmat yang sangat mahal di sisi Allah, yang Allah hanya berikan itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, dari sekian miliar manusia di dunia ini, hanya kada banyak yang diberikan nikmat iman Islam itu. Nah, yang termasuk dapat nikmat iman itu adalah kita. Dapat nikmat Islam kita. Dapat nikmat ilmu kita. Banyak orang-orang lain yang kada diberi Allah nikmat ilmu, padahal beriman, berislam, cuma kada tahu buka hati nuntut ilmu. Nah, itu mesti dipikirkan. Tafakkur tentang demikian. At-tafakkur fi dzalik yurisu syukra wal mahabbah. Berpikir kepada yang demikian itu akan membuahkan syukur kepada Allah dan cinta kepada Allah. Nah, karena hati kita ini punya tabiat mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, jadi Allah memberikan nikmat sedemikian rupa kepada kita, dan kita kadang-kadang kada ingat minta, diberi Tuhan. Padahal perlu, nah, diberi Tuhan. Nah, itu bagian dari midan atau lapangan tafakur, supaya kita bersyukur kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tafakkuru fi sawabillahi ta'ala, adapun tafakkur tentang pahala Allah, kal jannati wa na'imiha, seperti surga dan kenikmatannya. Nah, surga itu sudah kada kau dibayangkan keindahannya, kenikmatannya, kemewahannya, kada pernah kita lihat di alam dunia ini. Kayak apa ranjang surga itu
kada biasa kita lihat, seindah apapun dalam dunia, lebih indah lagi di alam surga itu. Dan kita tahu bahwa surga itu disediakan Allah untuk orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah itu yang benar berharap surga. Amun kita kada takwa berharap surga, itu ngarannya baangan-angan. Baangan-angan. Orang baangan-angan tuh becari kada, berusaha kada, mengharap duit datang di langit guguran. Itu baangan-angan ngarannya. Kalau kita bertani, bertanam, mencangkul, memupuk, berharap panen, nah itu ngarannya berharap. Nah demikian surga itu Allah sediakan untuk orang yang takwa. Kalau kita kada takwa, jangan berharap surga. Karena Allah sudah menentukan surga disediakan untuk orang yang takwa. Yang takwa itulah yang boleh berharap surga. Kalau orang-orang yang kada takwa berharap surga, itu ngarannya amani, angan-angan belaka. Kada ada harapan artinya. Boleh dikatakan kada ada harapan. Nah jadi apabila tafakkur tentang surga, tafakkur tentang kenikmatan Allah di dalam surga itu yang diberikannya kepada orang-orang yang di dunia menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, yurisu quwwatan wa nasyatan fi ta'ati rabbi, itu akan membuahkan kekuatan dan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayat yang memberikan harapan-harapan. Orang yang beriman, sembahyang ini surga. Hadis Nabi pun, orang yang melakukan sembahyang ini demikian surga. Nah itu bila kita tafakkur tentang hadis-hadis Rasulullah itu, tafakkur tentang ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang surga, itu akan membuahkan kita kekuatan, semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur yang benar-benar tafakkur itu tafakkur yang membuahkan hasil. Kadang-kadang tafakkur kita tafakkur, tapi kada sampai ke titik yang dituntut. Tafakkur sudah tentang pahala. Tafakkur sudah tentang surga, tapi belum membuat semangat ibadah, belum membuat semangat taat. Berarti tafakkur kita itu belum sampai ke suatu titik yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kadang-kadang mikirakan aja nyamannya surga, nikmatnya surga, tapi kada sampai membuahkan suatu hasil yang membuat kita rajin, membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Nah bila sampai demikian, itulah tafakkur yang mendapat ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa amma tafakkuru fi iqabih kannari wa azabiha. Adapun tafakkur tentang siksa-siksa Allah seperti neraka dan azabnya. Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis Rasulullah menerangkan bahwa orang yang melakukan maksiat ini akan dimasukkan ke neraka. Orang yang melakukan maksiat ini, maksiat itu akan disiksa dalam kubur. Orang yang kada sembahyang, belang kambingan sembahyang, di kuburnya akan didatangi ular berkepala 9. Itu hadis. Kita ini belang kambingan sembahyang, menu kada. Begitu kita dibuat dalam kubur, ditutup, sudah datang ular, kepalanya 9. Itu ujar Nabi yang menggigit kita. Nah, bila tafakkur tentang itu,
yurithu rahbatan wa firaran an ma'siyatillahi ta'ala, membuat kita takut dan lari daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tafakkur itu yang menyebabkan kita lari dari maksiat, karena kita memikirkan hadis Nabi tadi, memikirkan Al-Quran yang mengatakan orang ini masuk neraka. Kita pikirkan itu, kita renungi itu, lalu kita takutan lawan maksiat itu. Nah, wa amma tafakkuru bi ihsanih, yang kelima tafakkur tentang kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kasatrihi li'uyubih, seperti menutupinya Allah bagi aib-aib kita. Nah, ini kebaikan Tuhan. Dalam hati kita ada iri, dengki lawan seseorang, ditutupi oleh Allah sehingga orang itu kada tahu pada kita dengki. Jangannya dibuka Allah, mungkin kita kada bakawan lagi. Nah, kita berbuat dosa di tempat sunyi, dilindungi, ditutupi oleh Allah. Makanya Allah itu marah, sangat marah kalau ada orang yang mengisahkan kelakuan-kelakuan jahatnya yang selama ini ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menceritakan kepada orang maksiat yang telah lalu, yang orang kada tahu. Itu orang kada tahu ditutupi oleh Allah. Jakanya Allah mau buka, orang tahu. Tapi Allah tutupi. Nah, Allah menutupi, jangan kita yang membuka. Aku bahari merampok orang. Aku bahari bezina. Apa gunanya mengisahkan? Yang sekian tahun sudah rapi ditutupi oleh Allah. Nah, jadi itu keaiban-keaiban kita itu ditutupi oleh Allah. Itu bagian dari ihsan, kebaikan Allah kepada kita. Wa ghufrani dzunubih, diampuni dosa oleh Tuhan. Berbuat ini maksiat diampuni, berbuat ini diampuni. Nah, itu ihsannya Allah. Wa jafai nafsi anillahi ta'ala, dan renggangnya dia terhadap Tuhan. Tuhan yang begitu baik dengan kita, justru kita renggang. Nah, justru kita kadang mendekat kepadanya. Nah, ini yang tafakur nih. Oh, baiknya Tuhan lawan aku. Malam tadi aku guring, semuaan dijaga-akannya. Dijaga-akannya daripada maling, dijaga-akannya dari penjahat, dijaga-akannya daripada binatang-binatang yang membahayakan tubuhku. Nah, itu kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kebaikan Tuhan itu kita balas. Bangun guring sudah mikirkan maksiat. Nah, jadi tafakkur tentang kebaikan Allah, tafakkur tentang renggangnya kita dengan Allah, itu yurisu hayaan minhu ta'ala, membuahkan sifat malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita supan. Orang tuh baik lawan kita selama ini, tapi kita berbuat jahat lawan inya. Malu kita. Para muhibbin rahimakumullah. Fa idza tafakkara fi hadhihi al-khamsah fa huwa min alladhina qala fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Apabila seorang hamba tafakkur pada 5 perkara tadi, tafakkur tentang tanda-tanda keesaan, keadaan Allah, tafakkur tentang nikmat pemberian Allah, tafakkur tentang pahala yang diberikan kepada orang takwa, tafakkur tentang siksa kepada orang yang durhaka kepadanya, tafakkur tentang baiknya Tuhan kepada kita, renggangnya kita kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang tafakkur dalam salah satu yang 5 itu, dia termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun.
Kita beribadah setahunan, tapi kan tidak tafakkurnya. Ibadah setahunan, tapi kan tidak tafakkur. Lebih baik tafakkur sesaat daripada ibadah setahunan tadi. Nah, jadi para ulama membagi waktu yang 24 jam ini mesti ada disediakan bagian untuk wirid tafakkur ini. Baik pagi ataupun petang, ada sesaat lah kita tafakkur. Tafakkur yang mana? Silahkan antara 5 itu. Baik tafakkur nikmatnya, tafakkur dan lain-lain. Asal jangan tafakkur pada zat Allah. Kayak apalah Allah itu di mana diamnya? Nah, itu tafakkur yang salah. Kayak apa Allah itu bisa tahu orang-orang di sana sini? Kayak apa Allah tahu lawan isi hati kita? Nah, tafakkur yang membawa kepada kesesatan akhirnya. Itu was-was dari syaitan untuk menghancurkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.